dipindah. Itu mas bikin kopi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mbak Jeng Tech. Edisi kali ini kita ngulas RX yang kemarin udah banyak WA minta direview, di YouTube juga udah komen minta direview RX nya apa aja. Ini udah sore, ada nasar. Sabar. Pokoknya kalau ngerjain di sini sabar. Ini 123 OTW. Itu kopnya yang sudah dibubut. Ada beberapa sudah jadi. Ini mesin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 baru datang. Ini baru datang tadi. Ini dari Magelang. Fish Air spek harian, berubah kalter, blok, head, sama bobo knalpot. Kegiatan biasanya ini juga. Itu baru datang kemarin sore. King plat R itu Cilacap, itu overhaul. Ini plat H ini juga overhaul. Yang ini habis dicat, tinggal ngidupin saja. Terus itu yang merah udah jadi, itu beberapa blok udah digarap, itu yang masih antri. Mumet kayak lagi bar rolasan, terus udah rokok-rokokan. Ini kita bahas ini dari apanya dulu. Ini RX ini keluaran tahun 84, plat R. Dulu saya dapat motor ini harga 2.500.000 di Magelang, tapi kondisinya rosokan. Jadi yang saya ambil cuman crankcase, mesin tengah sama rangka. Selebihnya arem belakang bawaan. Selebihnya cari diloakan. Sok depan juga tabungnya yang masih bisa dipakai. Ini kita pindah ke yang tempat agak longgar. Dipindah. Itu mas Andri bikin kopi. RX ini sebenarnya ya bukan murni RX kalau sekarang. Ini udah kanibalan sama mesin King. Bloknya sama seher pakai King, headnya pakai nanas. Ini spek mesinnya spek mesin baru, beda yang kemarin tak buat ke Lampung. Jadi ini mesin RX ini speknya itu saya setelah mendapatkan masukan dari beberapa teman bagaimana caranya motor standar biar lebih enak lagi, arah porting dan lain sebagainya. Ini saya bikin spek baru, cuman bloknya pakai blok ori, headnya head nanas. Headnya kenapa pakai head nanas? Soalnya dapatnya cuman ini, adanya stok di bengkel cuman ini. Pakai head ori, stoknya habis. Yang second harganya udah mahal, makanya pakai ini. Ini jadi kenapa kok saya pakai blok baru? Daripada saya ngerusak portingan yang kemarin. Misalkan itu motornya portingannya gagal apa gimana, kan takut risiko. Makanya saya nyoba pakai blok baru. Ini yang kemarin tak buat berangkat ke acara Batang Pekalongan. Ini habis bensin 160.000, olinya masih separuh. Jadi satu botol itu masih separuh. Bensinnya habis 160.000. Ini untuk speknya, sekernya ini pakai NPP, stang sekernya juga NPP. Laker krek as, laker rasio pakai C3. Cuman yang biasa bukan keramik. Terus membran pakai standar. Karbunya juga pakai standar King yang beli baru di toko 700 ribuan. Ini enggak remer, cuman setting karbu aja. Untuk bagian kopling
saya menggunakan koplingnya udah Harry King, cuman yang saya pakai mangkok sama dalemannya punya Harry King. Gigi primer sama gigi sekundernya tetap pakai punya RX. Ini pompa oli pakai 2004, copotan motor kontes itu. Itu motor kontes itu kan 2004. Pompa olinya kan nggak pakai, tak pasang ke sini. Terus apalagi? Fostep depan pakai 2008 ori, knalpot standar, bobokan sendiri. Terus apa ya? Box filter pakai Harry King, cuman ada modifikasi agak dibesarkan. Koplingnya pakai hidrolis. Magnet standar, sepul standar, tanpa dibubut magnetnya, tanpa digeser timing pengapiannya. Terus apa ya, tabung YS pakai Harry King. Tabung oli samping masih punya RX. Ini masih kelihatan separuh ini olinya ini. Gearnya pakai 1534. Terus apalagi? Itu mungkin untuk mesin cuman rubahnya cuman itu aja ya, nggak banyak sih. Intinya mesin ini masih standar, nggak banyak perubahan, cuman sedikit akal-akalan lah, entah itu di porting dan lain sebagainya gitu. Itu masalah mesin. Terus kita lanjut ke body, area setang. Area setang ini, setangnya pakai Honda CBR 150, pakai stang Honda CBR 150 ori kiri kanan. Terus ini segitiganya pakai punya RX-Z, asli punya RX-Z, cuman saya miling diratakan lagi ya biar kelihatan lebih rapi lah. Gas spontan pakai Ninja. Terus holder masih asli punya Harry King. Master kopling sama master rem pakai KTC. Terus spion pakai Daytona, bukan yang KW, bukan dai-dai atau apa itu, bukan. Wah, setane teko. Weh, mau bengi nyanyi tekan jam piro? Untuk masalah setang itu tadi. Terus ini kabel gasnya, saya pakai kabel gas, kabel kopling. Jadi dalamnya tetap pakai kabel gas, cuman selongsongnya pakai kabel kopling. Kenapa kok saya pakai kabel kopling? Soalnya lebih ringan tarikannya, kan lebih longgar. Kalau kabel gas kan ini lebih kecil longsongnya, jadi dia lebih berat karena gesekannya dia sempit. Makanya ini tak ganti kabel kopling. Semua rata-rata gitu. Kalau motor keluaran dari sini kabel gasnya pasti tak ganti punya kabel kopling, biar enteng gasnya. Itu area setang. Sok depan masih standar, pakai Harry King tua, masih tua semua. Terus lampu depan ini covernya pakai Harry King tua 5T5. Terus kupingan lampunya ini pakai akrilik tebal 1 cm, dibentuk ulang tribal seperti ini. Terus sennya ini pakai sen aluminium, mereknya apa tuh ya, kemarin lupa saya, pokoknya harganya 100.000 kiri kanan tuh. Terus ini rangka dudukan lampunya masih pakai 2004, kontaknya juga pakai 2004. Kalau segitiga RX-Z itu kontaknya samanya pakai punya Harry King 2004, ya 2000 ke atas lah. Beda apa, bukan sama yang Harry King tua, bukan tuh. Terus lampunya ini pakai Daymaker variasian yang kalau nggak salah harganya 500 sampai 700.000 gitu. Ini harusnya DC, ngambil langsung dari aki. Itu lampunya. Terus arusnya, cara ngerubah kabelnya ini itu yang ngerubah kemarin Mas Andri kemarin, perkabelan pokoknya dia. Terus dudukan plat saya bikinin lagi dari sini. Udah, lainnya itu standar, segitiga standar, sok depan shoking tua juga standar. Selanjutnya pelek ini pakai punya CBR lama, CBR tua.
soalnya beli RCB nggak kuat. Terus busing piringannya, busing rodanya bikin lagi kiri kanan, itu dibuatin lagi biar PNP, ganti lakernya biar sama ukurannya. Terus piringannya ini pakai ukuran 350 punyanya KTC, piringan punya CBR tua juga. Terus bannya ini pakai Michelin Pilot ukuran 90/80. Itu untuk kaliper depan pakai Nissin yang Samurai Brake 4 piston. Ya kalau bisa dibilang 4 piston ini lebih enak buat ngerem daripada yang 2 piston, tapi harganya juga enak, sekitar 1,7 atau berapa gitu. Ini bracketnya cuman bracket tambahan di chrome untuk kaki-kaki depan. Kita lanjut lagi ke bodinya. Ini selebar depan pakai Eric King ori 2004 hitam. Terus tangkinya ini masih tangki spesial, RX spesial, tapi di repaint lagi emblemnya. Jadi ini listnya, stikernya ini tak samain sama tahunnya 84, ya listnya seperti ini. Kebetulan warnanya biru, jadi rangkanya masih tetap rangka yang biru kemarin kan warnanya hitam silver biru, sekarang hitam biru. Untuk area tangki sendiri, ini tutup tangkinya pakai tutup tangki custom bahan kuningan. Mas Heri baru mau ngolter sama masang buring JP nya ke tukang ngolternya, OTW itu juga. Nah, ini tutup tangkinya tutup tangki kuningan. Ini variasi Honda CB. Soalnya kenapa kok saya pakai tutup tangki ini? Kalau tutup tangki orisinil punyanya REK, RXZ, RXS itu harganya mahal, 500.000 sampai 600 ribuan yang ori. Kalau yang KW itu murah sih, 50 ribuan, tapi gampang jebol. Mending saya pakai ini. Nah, ini cara masangnya cuman dratnya bawaan ini dilem pakai lem kapal, terus ditancepin udah kenceng gitu. Yang lain juga bodinya cuman standaran. Ini box samping, terus bodi belakang ini juga aslinya cuman dicat. Bentar tak masang perpak tutup tangki dulu. Kalau ini kenceng, ini harganya sekitar 100 ribuan. Nah, gini udah kenceng, bensinnya nggak bakal meledak kalau penuh. Bodi masih pakai ori, terus selebar dalam dipotong menyesuaikan lengkungannya biar agak rapian dikit. Terus poster belakang pakai Eric King tua. Master remnya ini cuman master rem biasa 100 ribuan. Dudukannya ini, dudukan masternya ini tanpa ngelas rangka, jadi cuma dijepit sama bodi itu terus ditahanin ke mesin. Nah, ini. Terus kalipernya ini pakai punya Vario apa bit, sengaja dibikin ngumpet biar sini kelihatan bulat bersih, ya ben beda karo kancane. Jadi kelihatannya kalau dari samping gini kayak nggak ada kalipernya, padahal kalipernya ngumpet di bawah. Ini kelihatan lebih rapi juga. Ya, seperti itu. Peleknya juga punya CBR lama, sama piringannya juga. Sok belakang pakai answer yang tabung miring single click, tapi ini udah ribbon lagi, ribbonannya Mas Fajar. RFF Suspension. Ini sponsor juga yang tak buat balap. Ini kalau mau ribbon tempatnya Mas Fajar RFF ini harganya terjangkau. Dia buat konsultasi sok juga, dia orangnya enak. Terus apalagi, sen belakang pakai sen aluminium, sen palu. Begelnya asli spesialnya cuma tak chrome. Selebar belakang pakai selebar ori. Lampunya pakai lampu ori. Cuma ini ditipiskan. Jadi sininya dipotong 2 cm. Biasanya kalau RXS itu yang kelihatan kurang rapi,
itu sebenarnya cuman di apanya, lampu belakang. Lampu belakang kalau masih panjang standar itu keluar dari bodinya, jadi dilihat nggak bisa rapi. Makanya kalau ini tak buat biar intinya mepet, jadi dilihat itu rapi dari samping. Mungkin untuk RX ini rubahnya apa ya, kaki-kaki belakang sih saya cuman ngerubah di arem. Aremnya posisinya saya geser supaya sudutnya ini lebih tidur. Kalau shock itu lebih tidur, lebih rebah, itu jarak mainnya lebih panjang. Terus goyangannya itu kalau kena tikungan itu lebih anteng. Kayak zaman dulu road race itu Shogun punya AHRS itu shocknya juga tidur gitu. Terus gearnya ini pakai punya Honda juga, jadi ngikutin dudukan ngikutin racingnya. Mungkin untuk perubahan RX nya cuman seperti itu, simpel-simpel saja. Pak Randy pamitnya mulai neng melipir pasang korden. JW diurusi loh. Nah, mungkin ini spare partnya cuman seperti itu tadi. Jadi pada dasarnya kalau modifikasi sepeda motor itu sebenarnya nggak perlu barang mahal biar kelihatan wah. Intinya cukup di barang sederhana, tetapi kalau pemasangannya rapi ya hasilnya dilihat juga bagus. Walaupun itu barang mahal, tapi kalau pasangnya asal ya dilihat nggak rapi, dilihat koyok awut-awutan. Ini mas serinya udah semua OTW. Ini jadi kalau pekerjaan masih seperti biasanya, pokoknya tetap dikerjakan satu-satu. Kalau disuruh cepet-cepet sayanya ya nggak bisa, nanti kalau jadinya jelek malah dikomplain aku. Seperti itu. Mungkin ngevlognya hari ini sampai di sini dulu. Saya tak kerja lagi, masih ada beberapa vlog. Itu Mas Andri mau ngerakit mesin RX-Z, sama itu belah punyanya plat R ini, orang Cilacap ini. Jangan lupa di share, jangan lupa di subscribe. Kalau aku ngomongin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.